سلاما دائمين بدوام ملك الله. أما بعد hadirin wal hadirat, khusus wa khusus guru kita bersama Al-Ustadz Rahmat. Kita doakan semoga beliau sehat-sehat terus ya, panjang umur, jauh dari bala, jauh dari musibah ya. Selalu didekatkan dengan kebaikan-kebaikan dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Juga untuk antum sekalian saya doakan semoga terus sehat afiah ya, panjang umur, tumbuh sebagai hamba Allah yang beriman, mantap keimanannya, taat, mantap ketaatannya, istiqomah, mantap istiqomahnya ya, sehingga menjadi hamba Allah yang manfaat dunia dan akhirat. Amin dan rabbal alamin ya. Ini Ustadz, saya ini dadakan tadi ya. Saya sebetulnya ada janji sama teman malam ini di Kalibata. Pas mau jalan Ustadz Amdi ngasih tahu, Ustadz Faris gak bisa hadir, ente disuruh badalin. Ya Allah, dia bilang. Ini teman anda dari tadi WhatsAppin terus, ente di mana? Ente di mana? Ente di mana? Enggak dibaca lagi. Anda enggak berani ngebacanya. Nah, satu ini patuh kepada guru, satu lagi udah janji sama sahabat, tapi entar aja dulu enggak apa-apa. Kan ya. Insyaallah berkah ya. Insyaallah mudah-mudahan walaupun guru kita enggak hadir, beliau tidak hadir bukan karena tidak mau, karena beliau lagi sakit, lagi tidak enak badan. Doakan semoga beliau sehat afiat ya, hingga beliau terus-menerus dapat membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Ini suaranya agak serak-serak bahasa ya. Ini agak seksi suaranya. Agak mirip-mirip sama Arifin Ilham insyaallah. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebetulnya saya sama antum sama aja. Bukan berarti saya duduk di depan antum ini saya lebih mulia atau lebih berilmu, tidak. Sama aja ya. Arti sama bagaimana? Arti sama di sini adalah kita diawali dengan kesungguhan. Ya. Ana bisa di sini sebab dimodalkan dengan kesungguhan. Kemudian dimodalkan lagi dengan muwazabah. Dengan ketekunan. Juga dimodalkan lagi dengan mulazamah, kelaziman atau istiqomah. Jadi syarat thalabul ilmi 3 ini. Jiddun, kesungguhan ya. Al-muwazabah, kemudian ketekunan. Dan ketiga adalah mulazamah, mantap, istiqomah. Jadi kalau ketiga hal ini tidak ada sama diri kita, maka sepertinya agak sulit kita untuk mendapatkan hasil di dalam menuntut ilmu. Gitu ya. Alhamdulillah nih, ini malam ini banyak wajah baru. Jujur saya nggak ada yang tahu nih, cuma sebagian aja. Yang tokoh-tokohnya, ini depan-depan ini tahu. Cuma yang belakang baru ngelihat ini. Ya, semoga yang hadir istiqomah ya. Istiqomah ya. Saya doakan yang istiqomah masuk surga insyaallah. Amin ya. Jadi begitu ya. Ini adalah isyarat ya buat kita sebagai penuntut ilmu, haruslah kita memperhatikan 3 hal ini. Manakala kita memperhatikan 3 hal ini dan itu semuanya ada pada diri kita, maka insyaallah kita akan ditarik Allah Ta'ala. Apa di dalam Al-Quran Allah katakan di sini adalah ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang jahadu yang bersungguh-sungguh, sungguh-sungguhnya benar-benar ya. Lagi banyak duit sungguh-sungguh, enggak banyak duit empot-empotan.
Kalau ada taklim ada kebulunya sungguh-sungguh, nggak ada kebulunya empot-empotan. Gitu. Ini nggak benar sungguh-sungguhnya. Walladzina jahadu, orang-orang yang betul sungguh-sungguh. Kemana tujuan sungguh-sungguhnya? Ya, ke jalan Allah Ta'ala. Ya, ini termasuk ke jalan Allah, jalan Allah yang Allah ridhoi. Ya, jalan Allah yang Allah ridhoi untuk kalian yang betul-betul menapaki jalan ini dan kalian sungguh-sungguh berada di jalan ini, tidak melenceng sedikit pun, pasti kata Allah kami berikan petunjuk mereka ke jalan kami. Artinya Allah sampaikan kita. Umpama ada sebagian kita kan berbeda-beda ya, ada yang belajar sebentar langsung cepat tangkapnya, ada yang lemot banget. Namun yang lemot ini manakala dia pegang 3 hal ini, kesungguhan, ketekunan, istiqomah, Allah tarik dia ke jalan Allah dan sampai, pasti sampai selama dia tidak berputus asa. Walaupun ngajinya 30 tahun pasti sampai. Walaupun 30 tahun. Yang penting kan sampai. Ya, hatta besok mau mati tidak masalah. Yang penting sampai. Yang kita cari sampainya itu. Kalau sudah sampai dan Allah cinta, ya khair. Itu yang kita cari. Itu yang kita harapkan. Nah, itu ya. Lalu bagaimana? Lalu munculkanlah hati kita selalu untuk berkemauan kepada Allah. Ingat ya, selalu munculkan hati kita selalu berkemauan kepada Allah. Kalau tujuan kita, maunya kita hanya untuk Allah Ta'ala, maka kita nggak lihat kiri kanan lagi. Kita akan mantap ke jalan ini dan sampai-sampai kita lezat di dalamnya. Makna lezat bagaimana? Walaupun nggak punya duit tetap ngaji, walaupun capek tetap ngaji, walaupun dalam keadaan galau tetap ngaji. Ya, karena dia telah merasakan kelezatan di dalam tempat ini. Ya, gitu ya. Apa tadi yang pertama? Kesungguhan. Kemudian ketekunan. Kemudian istiqomah. Satu lepas di antaranya nggak jadi. Sungguh-sungguh tapi enggak istiqomah, mental. Ya, tekun belajar hari ini. Kemudian di rumah kita mutolaah, tekun belajar sampai enggak tidur. Cuma besok agak lagi ngaji, enggak juga. Tekun, istiqomah, kesungguhan, ini satu paket, enggak bisa copot roda satupun. Nah, ya. Pegang betul-betul ya sampai mati. 3 hal ini antum pegang, insya Allah antum jadi ulama. Amin. Amin. Lalu apa sih maksud kita tujuan ngaji ini? Tentu punya maksud bukan? Ya. Antum kalau ngaji, kemudian dalam ngaji itu antum istiqomah, sungguh-sungguh di dalamnya. Apa yang disampaikan oleh pengajar antum simak, antum upayakan untuk antum pahami, lantas di situ antum dapat hasil, dapat ilmu. Nah, ilmu inilah maksud kita. Tujuannya apa? Fadzakir in nafa'ati dzikra. Tuh ya. Fadzakir, ingatkanlah, in nafa'ati dzikra, sesungguhnya peringatan itu manfaat. Manfaat. Satu orang antum punya sahabat, manakala dia tidak tahu satu ilmu, ya, umpama dia tidak ngerti istinja, umpama nih ya contoh ya, lalu ini orang yang tidak tahu istinja ini berteman sama Bang Hamdi, umpama gitu. Bang Hamdi sudah ngaji istinja, sudah belajar bab istinja, kan dapat ilmu kan, ya, disampaikan dengan temannya ini. Temannya jadi faham sehingga ibadahnya benar, ya, istinjanya benar maka ibadahnya benar.
Nah lalu dia ini tadi karena sudah mendapatkan manfaat dari Bang Hamdi, sekalipun Bang Hamdi tidak tahu perkembangannya, manakala dia bergaul ke orang lain, tentu dia pun akan memberikan manfaat sebagaimana Bang Hamdi kasih kepada beliau. Sehingga cahaya tadi, ilmu tadi nyebar kemana-mana. Yang selamat bukan dia saja, namun banyak orang selamat sebab satu orang. Dengan sebab satu orang kita kasih mereka ilmu satu, ya, disampaikan ke teman-temannya, bahkan ke orang tuanya, bahkan ke kakaknya, ke adiknya, semuanya, akhirnya cahaya itu muncul. Ya, ilmu itu cahaya kan, ya? Sehingga cahaya itu tersebar kemana-mana. Inilah manfaat. Ingatkanlah, karena memberikan peringatan itu sangatlah manfaat. Ya. Inilah maksud tujuan kita ngaji, agar tuntunan Nabi Muhammad tersebar di mana-mana. Sehingga kalau tersebar di mana-mana tuntunan Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, insya Allah berkah. Jadi dampaknya besar. Antum duduk sebentar cuma setengah jam mendengarkan pengajian, dampaknya besar, dahsyat. Di situ kita lihat. Dengan satu orang kita tarbiyah kemana-mana. Contoh saja, alhamdulillah, saya ini baru pulang dari Manado. Pulang Manado tidak ada maksud apa-apa. Emang sudah 5 tahun semenjak saya nikah, saya jarang pulang. Ongkosnya mahal. Satu orang 1,8, sama bini 3,2. Belum baliknya. 6 juta sekian. Belum lagi biaya hidup di sana. Jadi mau pulang kampung tuh mikir-mikir. Sedangkan di sini kita nggak kerja kan gitu ya. Jadi nggak pernah pulang kampung. Ya, sekali pulang pas waktu lagi PDKT ya. Lagi baru pulang lihat Manado. Nah, sekarang udah 5 tahun sekian nggak pulang. Nah, pulang kemarin karena kakak ipar saya meninggal. Seminggu sebelum meledak corona, pulang saya ke Manado. Pulang ke Manado, masya Allah. Itu Manado kan kita kenal apa? Kota 1000 gereja, betul? Ya, otomatis kan non muslim kan lebih menguasai kan, kan gitu. Udah begitu, seminggu, nah saya udah dapat berita kan ya di Facebook, di teman-teman, ini Jakarta mau lockdown. Waduh, aneh kira lockdown ini hanya kabar biasa aja, ya. Terus Manado pengen lockdown, lock kunci, don apa don? Bon. Aneh nggak ngerti itu lockdown itu apa kan ya? Aneh kira ya udahlah gitu kan ya. Udah begitu, ana dapat khutbah di Pak Soleh sini. Ustadz, khutbah ya? Oh, siap. Besok ana pulang. Pas mau pulang nggak bisa. Manado lockdown. Loh, maksudnya bagaimana nih? Yang di dalam Manado nggak boleh keluar. Berapa lama? 14 hari. Habis 14 hari bertambah lagi sampai walhasil hampir 4 bulan. Saya di sono. Merem saya. Nggak bisa ngapa-ngapain kan. 4 bulan di sono kan ya. Tapi hikmahnya luar biasa. Ini cerita Ustaz yang apa ya? Di sana 4 bulan di situ saya juga nggak mau diem. Di Jakarta saya biasanya aktif. Nah kebetulan memang feeling saya pulang kampung, saya nggak mikirin baju ala kadarnya, yang saya pikirkan kitab. Saya pulang ke Manado, saya bawa kitab 3, Tanbihul Ghafilin, Taqriratus Sadida, sama Risalatul Mu'awana, Tasawuf, Fikih, sama Tanbihul Ghafilin. 3 ini saya bawa. Saya nggak ada rencana untuk dakwah, nggak. Cuman ini 3 kitab hanya pegangan saja, biar saya nggak jenuh di sana. Di pesawat nggak jenuh, bisa baca kitab kan gitu ya. Subhanallah, karena ini lockdown. Wah, ini kira kalau lockdown lama ini kan ya. Aneh ngambil kesimpulan. Bismillah, aneh dakwah di sini. Mulailah aneh mepet ke masjid-masjid ya, masjid-masjid. Aneh kenalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo kita taklim yuk. Taklim apaan? Ya ngaji. Dikira ngaji itu baca Al-Qur'an. Kita taklim, kita belajar fikih, bagaimana sholat. Oh, yuk. Kapan? Habis maghrib. Udahlah, baru 5 orang awalnya. 5 orang, 6 orang. Oh seneng. Ustaz, boleh nggak Ustaz kita buka taklim di sana?
teman kami pengen setelah kami cerita ke mereka, woi masuk lagi saya ke sana. Sampai ada 5 masjid saya masuk masjid, sampai masuk komplek-komplek Nasrani sana. Udah lagi saya khutbah lagi saya, khutbahnya kan agak ngaco ya, ngomongnya agak keras gitu. Khutbah pertama saya didatangin polisi, didatangin apa namanya istilahnya itu pala ya, dipoto saya mau ditangkap. Saya mau ditangkap, mau dilaporkan ke Manado Pusat. Saya khutbah itu masjid Nasrani, ya masjid wilayah minoritas. Pak imamnya sudah ngomong, Ustaz jangan nyinggung-nyinggung ya. Ya aneh nggak tahu kalau Allah kasih begitu gimana nih, bilang kan gitu. Aneh juga nggak paham kan sebagai Allah kasihnya aja. Udahlah nih khutbah di situ. Nah masalahnya pengen ditangkap itu bukan masalah isinya, masalah aneh itu ini penceramah dari luar Jakarta kan gitu ya. Nah, gitu ya. Polisi 4 orang datang nih. Udah khutbah pertama. Intinya aneh itu 4 bulan di sana bisa dakwah di situ. Sehingga alhamdulillah saya cetak 6 orang ngerti bahasa Arab. 4 orang gagal, 2 orang bertahan. 3 bulan saya minta setiap malam kita nahu. Sepakat? Ya sepakat udah. Saya ajarkan nahu setiap malam dari jam 9 sampai jam 2 malam. 9 sampai jam 2 setiap malam. Alhamdulillah. Finish saya mau pulang ke Jakarta, mereka sudah ngerti baca kitab, bisa menerjemahkan kitab. Alhamdulillah. Dan beberapa itu kan mereka kan maulid, ini kan maulid kan ada sebagai wilayah mereka nggak paham maulid. Aneh kenalkan maulid ad-Diawalami. Sehingga aneh minta istiqomah setiap malam Jumat tempat ini sebagaimana kita biasa baca maulid nggak boleh tinggal. Siap? Oh siap. Akhirnya baca maulid hingga sekarang. Yang tadinya ngerti baca ratib haddad, baca ratib haddad sekarang. Sekarang ada sekitar 10 orang yang aktif baca ratib haddad, baca as-sakran. Sekarang beberapa tempat mereka aktif. Kemarin saya punya rezeki, saya kirimkan khalasah Madad Nabawi, saya kirimkan ke sana. Tadi barusan mereka tadi foto-foto pakai peci, pakai khalasah Madad kan gitu ya. Nah, sekarang mereka lagi istiqomah baca ratib haddad, kemudian baca maulid ad-Diawalami. Lalu saat di sana ada hutan. Dalam hutan itu ada satu kampung kecil. Gimana Ustaz? Kita mau nggak dakwah di sana? Siap. Kita dakwah lah masuk hutan malam-malam di situ. Oh ini kandang babi. Oh jalan seru gitu. Masuk hutan kalau kita lihat videonya sedih masuk jalan setapak ini kandang babi turun kita karena nggak bisa masuk mobil jalan kaki gitu naik ke atas itu kampung ya maaf ya menurut orang sana ya biasalah ya kampung inilah ya masuk kita ke sana masuk mulailah aneh kenalan anjingnya banyak banget situ gua dikejar anjing dikejar anjing ya itu banyak anjing situ banyak anjing udah aneh kenalan subhanallah ya orang lagi begini orang Papua assalamualaikum salam saya Renal saya cinta sama bapak saya sayang sama bapak Pak di sana ada tempat kecil nanti kita baca maulid Nabi Pak. Mungkin Bapak rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Saya lagi mabuk. Enggak apa-apa, kita mabuk sama-sama nanti di sana. Mabuk dengan maulid maksudnya gitu kan ya. Udah begitu enggak lama dia datang. Alhamdulillah baru kita baca maulid. Malam itu baca maulid itu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya mereka kan sebagian awam. Ini giring aja begini ikutin. Oh ya Rabbi salli ala Muhammad. Alhamdulillah satu kampung 20 kakak itu cinta sama maulid. Minggu pertama kita datang, minggu kedua kita datang, minggu ketiga nih mau pulang ke Jakarta. Baru bertangisan di situ. Ya Allah Ustaz, pengen pulang padahal kita lagi asyik-asyiknya di sini, lagi seneng-senengnya di sini. Kita bisa kenal maulid, bisa kenal tentang belajar. Yang tadinya enggak punya mushola hingga punya mushola. Musholanya dari mana? Dari rumah warga yang kosong dijadikan mushola. Alhamdulillah jadi mushola. Artinya
wajib bagi kita memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang tidak tahu. Wajib bagi kita menyampaikan suatu pengetahuan kepada orang yang tidak tahu, dan wajib memberikan peringatan kepada orang-orang yang lalai. Nah, untuk itu ya, tanamkan di hati kita malam hari ini sungguh-sungguh dalam belajar. Nggak ada lagi istilahnya main-main, karena tujuan kita, maksud kita besar ke depannya. Ya, untuk menyampaikan ucapan Nabi Muhammad, kalamnya Allah Ta'ala, sehingga Islam ini semakin kokoh di bumi pertiwi ini, dan tentu semakin akan mendatangkan keberkahan di tempat ini. Ya, ya mantap-mantap ya. Ya. Ini udah cakep nih ya. Antum datang ngaji cakep deh. Pokoknya paham nggak paham ngaji taklim. Ya. Antum kalau ngaji taklim, Allah cinta, Allah ridho. Ya. Kalau Allah cinta, Allah ridho kepada seorang hamba, ngerinya takjub sekali nilainya. Kenapa? Tinggi sekali. Sebagaimana Allah sampaikan, ya, wahai Jibril, aku sayang sama hamba-Aku itu. Ya, aku sayang sama si fulan, wahai Jibril. Wahai Jibril, sampaikanlah seluruh alam semesta ini bahwasanya aku cinta kepadanya. Sehingga kalau udah begitu, dimanapun tempat kita berada, kita akan cintai seluruh alam ini. Ya, maka dari itu ya, malam ini adalah bentuk kifiyah kita, metode kita untuk meraih cinta Allah Ta'ala. Dan inna ta'ah in kanat hiya at-tariqu ilallah. Tariqah kita ini, langkah kita ini untuk meraih kedekatan kepada Allah Ta'ala dengan cara taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patuh kepada Allah Ta'ala, patuh dan selalu berkemauan kepada Allah Ta'ala. Enggak ada kemauan selain itu. Yang kita pengen Allah, yang kita pengen Allah udah. Kalau sudah Allah, kita hadapkan hati kita kepada Allah Ta'ala, udah, kita enggak lihat kiri kanan lagi. Yang saya hadapkan adalah Allah. Saya enggak peduli apa yang dikatakan orang-orang sana, yang saya tuju aja Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sudah begitu, udah mantap, sudah mati kita, kemauan kita kuat untuk Allah, udah kokoh kita dan punya semangat dalam kehidupan kita. Karena tujuan kita besar adalah Allah, akhirat, ya, akhirat. Itu ya, ikhwani. Mungkin cukup itu aja. Aneh dosa kali. Aneh ini diteleponin mulu nih sama teman itu. Aneh janji jam 8 tapi aneh ingkar janji karena aneh bantu guru ya. Ini tuh. Ya, boleh aneh minta izin? Boleh ya. Ustaz ya, minta maaf Ustaz, ini ditelepon mulu Ustaz. Dosa nih Ustaz ya. Kalau enggak saya telepon Bang Hamdi. Iya. Ya, tanya sama teman, makanya tadi dia pakai kaos begitu, dia kira enggak ngaji. Aneh ajak ke dia, "Ji, ayo teman saya ke Kalibata." "Kenapa Bang? Saya mau ketemu sama teman-teman." "Oh ya siap." Pas dia kan baru pulang Isya berjamaah ke rumah, ya kan ya. Pas aneh ajak dia ke Kalibata, "Ya Bang, saya ganti baju dulu ya." Pulang ganti kaos. Ke rumah lagi, "Ji, saya mau ngajar dulu sebentar." Lah, gimana ceritanya? Pulang aneh ganti baju, malah ngaji sekarang kan gitu ya. Ini ngaji dadakan, ini perintah dari Ustaz Faris. Nah, gitu ya. Aneh minta maaf ya. Ya, ya mudah-mudahan manfaat ya, mudah-mudahan manfaat. Tadi ana mau bahas tentang qiraatul Quran. Ini sebab Ustaz. Kalau dia baca Al-Quran, ana kira waktunya enggak cukup Ustaz. Ya. Insyaallah kalau memang saya diizinkan lagi sama guru, insyaallah lain waktu kita cerita-cerita lagi ya. Cerita-cerita lagi ya. Ya. Mungkin cukup itu saja ya. Minta maaf, minta ridha, minta ikhlas lahir dan batin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, mencintai kita, dan kita menjadi sebagai hamba Allah yang betul-betul tunduk dengan Allah taala, patuh dengan Allah taala, dan selalu bertujuan kepada Allah taala dalam keadaan semua keadaan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا عازم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كاثر الجود، يا واسع العطاء، يا خافي لطفي، يا جامل الصنع، يا حال من عجل، صلي وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد الشكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيد قارقا، وأنت لم تزل ذلك حلا. اللهم إنا نسألك يا الله زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في رزقك وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، وفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وعامنا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظار إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك فتوح المن ورزق وتوبة النصوص صالح حاجة سديوره يا فتح يا علي افتح علينا فتوح العارفين. اللهم أغننا بعلم وزينا بحلم وكرمنا بتقوى وجبنا بعافية. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربي اغفر لنا ولوالدينا أزواجنا إخواننا مشايخنا وأستاذنا على كل محنة وفتنة وبس ودر إنك على كل خير ومتفضل بكل خير ومدر الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عنا البلاء اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء. اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء. اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Oh iya, oh, masya Allah. Biasa ngurusin anak-anak, Ngurusin ini satu anak-anak ya. Bapak percaya anak nggak bisa baca. Ya Allah. Assalamualaikum. Iya bang, ini mau jalan bang. Ini baru selesai ngajar. Ya bang, minta maaf bang ya. Assalamualaikum ya. Ayo bang ya. Tunggu, jangan dulu pulang ya. Saudara Ahmad, terima kasih saja. Bentar itu. Iya komandan. Masyaallah. Ya Ustaz ya Allah.
في